kawan kita belajar tentang trigonometri. Ada sin, cos, dan tangen. Mari kita ingat lagi. Sin adalah Selanjutnya adalah sudut berelasi di kuadran 2. Untuk kuadran 2 itu berada pada 90 derajat dan 180 derajat. Artinya, untuk kuadran 2 itu bisa menggunakan 90 derajat ditambah suatu sudut atau menggunakan 180 derajat dikurangi suatu sudut. Tetap sama, syaratnya adalah ada sin 0, cos 90 itu adalah bahwa nilai sudutnya itu adalah di antara 0 dan 90 derajat. Saya ulangi, bahwa nilai sudut alfa adalah antara 0 dan 90 derajat. Yang pertama, kita gunakan 90 yang ditambah dengan suatu sudut. Sin 90 ditambah alfa sama dengan, kenapa 90 ditambah alfa? Karena kita membahas sudut berelasi di kuadran 2. Kuadran 2 ini berada di antara 90 derajat dan 180 derajat. Maka, jika kita gunakan 90 derajat, maka adalah 90 derajat plus alfa. Jika sin menggunakan 90 derajat, maka berubah menjadi cos. Alfanya kita catat di sini. Kemudian tandanya bagaimana? Sin di kuadran 2. Sin di kuadran 2 nilainya bagaimana? Nilainya adalah positif, maka kita catatkan di sini nilainya adalah plus. Yang berikutnya, cos 90 derajat plus alfa. Kita selalu gunakan plus karena di sini kita pakai angka 90 derajat. Ya. Sama dengan, ingat bahwa cos jika menggunakan angka 90 derajat maka berubah menjadi sin. Alfanya kita catatkan di sini. Tandanya bagaimana? Perhatikan di sini cos adalah terletak pada kuadran 2. Cos di kuadran 2, ingat-ingat bahwa cos di kuadran 2 nilainya adalah negatif, maka di sini pun nilainya menjadi negatif. Yang berikutnya adalah tangen. 90 derajat ditambah alfa sama dengan, tangen menggunakan 90 derajat berubah menjadi kotangen. Alfa kita catatkan di sini. Tandanya bagaimana? Tangen di kuadran 2. Tangen di kuadran 2 nilainya juga negatif, maka di sini nilainya juga negatif. Nah, ini jika kita menggunakan sudut 90 derajat yang ditambah dengan alfa. Yang kedua, kita juga bisa menggunakan sudut 180 derajat. Artinya, kuadran 2 ini terletak di antara 90 derajat dan 180 derajat. Maka, sin pada kuadran 2 bisa kita catat menjadi 180 derajat dikurangi alfa sama dengan sin. Jika menggunakan angka 180 maka tetap menjadi sin. Alfanya kita catat di sini alfa. Sin
ini berada di kuadran 2, nilainya adalah positif. Yang berikutnya, cos di kuadran 2 bisa kita catat 180 derajat dikurangi alfa. Sama dengan, ingat, jika menggunakan 180 maka cos tetap cos. Alfa kita catatkan lagi. Kemudian cos di kuadran 2 nilainya adalah negatif, maka di sini negatif. Yang terakhir adalah tangen di kuadran 2 bisa dicatat 180 derajat dikurangi alfa. Sama juga dengan yang lain, tangen menggunakan angka 180 derajat tetap menjadi tangen. Alfanya kita catatkan. Kemudian tandanya bagaimana? Tangen di kuadran 2 nilainya adalah negatif, maka ini negatif. Ya, jadi untuk sudut berelasi di kuadran 2 bisa menggunakan 90 derajat plus suatu sudut, atau bisa juga menggunakan 180 derajat dikurangi suatu sudut. Jika menggunakan 90 derajat plus suatu sudut, maka sin berubah menjadi cos, cos berubah menjadi sin, tangen berubah menjadi kotangen. Untuk tanda menyesuaikan. Sedangkan jika kita menggunakan angka 180 derajat dikurangi suatu sudut, maka sin tetap menjadi sin, cos tetap menjadi cos, dan tangen tetap menjadi tangen. Begitu pula tandanya menyesuaikan. Baik, sekarang kita ke contoh soal pada video sebelumnya. Soalnya adalah, nyatakanlah dalam perbandingan trigonometri sudut komplement dari sin 120, cos 150, dan tangen 135. Pembahasannya yang pertama, sin 120 derajat. Ingat, 120 itu terletak di kuadran 2. Maka ada dua pilihan, kalian bisa menggunakan 90 ditambah suatu sudut atau bisa juga menggunakan 180 derajat dikurangi suatu sudut. Sekarang saya bahas satu persatu. Sin 120 derajat. Kita catat lagi. Sin, saya gunakan 90 derajat dulu. 90 derajat ditambah 90 derajat ditambah berapa supaya hasilnya 120, yaitu 30 derajat. Ini adalah alfa. Bisa dicatat menjadi, ingat, sin menggunakan angka 90 derajat maka berubah menjadi cos. Alfanya kita catatkan di sini. Kemudian sin di kuadran 2 nilainya /. Positif, maka di sini nilainya positif. Berapakah nilai cos 30? Adalah 1/2 akar 3. Berikutnya kita kerjakan sin 120 derajat tetapi menggunakan sudut 180 derajat. Maka kita ubah menjadi sin 180 derajat dikurangi, ya, 180 derajat dikurangi berapa supaya hasilnya 120 derajat. Maka di sini dikurangi, ya, 60 derajat. Ingat, ini adalah alfa. Maka
Jika sin menggunakan angka 180 derajat, sin tetap menjadi sin. Alfanya jangan lupa 60 derajat. Kemudian kita ingat lagi soalnya sin 120 derajat itu di kuadran 2, maka di sini tandanya positif. Berapakah nilai sin 60 derajat? Yaitu 1/2 akar 3. Ya, ini dengan ini hasilnya sama. Sekarang kita bahas cos. Cos 150 derajat. Kita gunakan 90 derajat, maka dicatat lagi cos 150 derajat itu 90 derajat ditambah 60. Ingat 60 di sini adalah alfa. Maka bisa kita catat cos menggunakan angka 90 derajat menjadi sin. Sudut alfanya 60 derajat. Dan perhatikan lagi soalnya cos di kuadran 2. Ingat cos di kuadran 2 itu nilainya negatif, maka di sini juga nilainya negatif. Berapakah nilai sin 60 derajat? Ini negatif. Nilai sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3. Yang berikutnya masih cos lagi, tapi kita gunakan sudut 180. Nah, cos kita ubah 180 derajat dikurangi 150 derajat itu 180 derajat dikurangi berapa? 30 derajat. Sama dengan cos, karena kita pakai angka 180 derajat, maka cos tetap menjadi cos. Alfanya di sini adalah 30 derajat. Kemudian lihat soalnya di sini cos di kuadran 2, cos di kuadran 2 nilainya negatif, maka di sini negatif. Berapakah nilai cos 30 derajat? Di sini min. Cos 30 derajat itu setengah akar 3. Ternyata hasilnya adalah sama.